Hati-hati dengan rasa. Karena apa yang kamu rasakan, itulah doamu yang sesungguhnya. Di saat pola pikir kita sempit, kita akan menjadi manusia yang sangat ketergantungan dengan manusia lainnya. Yang pasti kita akan cari manusia. Saya punya hutang 2 juta, pinjamin duit saya dong, karena saya sudah dikejar-kejar. Dipikirnya dengan tadi minjam 2 juta itu masalah selesai. Padahal sedang membuat masalah baru. Nanti 2 juta pinjam lagi ke orang lain untuk nutupi yang kedua. Ya kan? Berarti masalahnya tetap ada, tidak berkurang. Karena yang dilakukan adalah masalah. Karena apa? Karena pola pikirnya sempit. Orang yang pola pikirnya sempit, di mulutnya yakin bahwa Tuhan itu ada, di mulutnya yakin bahwa rezeki itu diatur oleh Tuhan, tapi apa yang dia lakukan, tolak belakang dari sana. Yang dia lakukan dalam kehidupan nyatanya adalah meragukan kebesaran Tuhan itu sendiri. Di mulutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi apa yang dilakukannya tidak pernah bersaksi dengan kebesaran Tuhan. Benar nggak? Itu yang membuat kita sempit. Kalau kalian masih tadi tidak mau membenahi diri, tidak mau belajar membuka pola pikir, maka yang akan kalian pandang setiap hari adalah masalah. Hidup penuh dengan masalah. Apapun dikasih berapapun sama Tuhan, nggak puas, nggak cukup. Ya kan? Karena pola pikir kita sempit. Sekarang, seandainya kalau pola pikir kita sempit, kita diomongin orang di belakang, dijelek-jelekin orang. Apa yang akan kita lakukan? Marah, kesal, balas menjelekkan, atau malah ngajak berantem? Ya kan? Karena pola pikir kita sempit. Kalau kita paham bahwa kenapa Tuhan menghadirkan orang-orang seperti itu, itulah cara Tuhan untuk mendorong kita dengan paksa untuk maju. Karena orang yang berbicara di belakang sudah pasti tahu posisinya ada di mana. Posisinya jauh di belakang kita. Kenapa dia bicara di belakang? Kalau dia bicara di depan kita, itu berarti posisi dia di depan. Berarti dia guru kita, mentor kita. Tapi kalau dia masih berbicaranya di belakang, dia jauh, dia bukan level kita. Dia jauh di belakang. Kalau ada orang yang mau menjatuhkan kita, berarti posisi kita ada di mana? Kita di bawah dia apa kita di atas dia? Iya kan? Orang yang mau menjatuhkan kita, karena dia ada di levelnya ada di bawah kita. Kenapa dia pengen menjatuhkan kita? Kalau kita sudah paham itu, di saat orang pengen menjatuhkan, apa yang harus kita lakukan? Hah? Apa yang harus kita lakukan? Di saat orang ingin menjatuhkan kita, apa yang harus kita lakukan? Itu simple loh, semuanya mengalami kan? Ya kan sering kan? Oh sering dibicarakan di belakang, sering mau kayak merasa orang-orang mau menjatuhkan kita semua. Padahal kita sudah tahu kalau dia mau menjatuhkan berarti posisi kita ada di atas dia. Kalau dia berbicara belakang berarti orang itu jauh tertinggal di belakang kita. Benar nggak? Apa yang perlu kita lakukan? Di saat orang membicarakan kita di belakang, apa yang perlu kita lakukan? Fokus kamu maju ke depan. Dia bicara di belakang, lo fokus maju. Kalau lo terus fokus maju ke depan, suara itu nggak kedengeran. Benar nggak? Kalau ada orang yang mau menjatuhkan kamu, apa yang mau kamu lakukan? Fokus terus naik. Karena di saat kamu berada di puncak, orang di bawah itu kamu cuma ngelihatnya kecil.
Benar nggak? Tapi kalau kamu fokus pada omongan orang di belakang, otomatis kamu akan mundur ke belakang nyamperin dia. Berarti kamu sama seperti dia. Sementara itu yang dia inginkan. Karena level kamu udah jauh, maju ke depan, dia pengen menarik. Biar level dia sejajar dengan kamu. Benar nggak? Jadi kalau ada orang mau jelekin kita, mau menjatuhkan kita, mau iri sama kita, itu urusan dia. Dan nggak lucu kalau di dunia ini semuanya support kita. Lucu nggak? Yang ada lu nggak punya motivasi, nggak punya dorongan, nggak punya tantangan. Karena apa? Karena dia sudah diperankan seperti itu. Peranan yang sedang dia lakukan, peranan yang sangat dia hayati, atau dia sedang memainkan sebuah drama yang dengan penghayatan yang penuh, maka drama itu akan terjadi dalam kehidupannya. Dia sendiri sedang berdoa untuk dia jatuh, untuk dia menjadi seperti apa yang dia omongkan kepada kamu. Orang itu sedang berdoa, ngapain lu ngurusin doa dia? Yang perlu lu lakukan adalah doa lu sendiri. Kalau kita terhambat, misalnya gini. Yogi jalan nih. Ya kan? Ya, Yogi jalan. Komar nih, Man. Ya, berdiri sejajar ngadap ke sana coba. Berdiri sejajar. Ya, Komar tetap di tempat. Yogi maju selangkah. Lu ngomong apa, Mar? Nyinyirin dia, Mar. Yogi. Ya. Ya, nyinyirin aja apa aja terserah lu. Gila lu. Gua masih di sini lu udah maju gitu kan. Iya. Itu terserah lu. Yogi temem. Yogi buncit. Ya, lu maju lagi, Ji. Lu kayak nggak terdengar nada-nada sumbangnya ya kan. Lu ngomong lagi. Yogi nggak terlalu tinggi. Nah. Lu maju. Nah. Ya. Lu ngomong lagi, Mar. Komar, lu ngomong lagi. Ini Yogi sudah di sini ya. Sudah di 3 langkah. Kebetulan hari ini Yogi bad mood ini. Dia benar-benar lagi sensi. Kamu ngomong lagi. Jelek lu gitu ya. Ya. Yogi jelek ya lah. Enggak, lu nggak maju. Lu mundur, lu samperin si itu. Lu mundur, lu samperin, lu marah lagi sama dia. Lu marah kan biasanya nggak ngomong. Lu ngomong apa tadi? Nah gitu. Iya, nggak apa-apa. Ini contoh buat yang lainnya. Ini contoh sederhana aja. Lu mundur, lu sejajar lagi. Iya. Lu tadi ngomong apa? Ngomong apaan lu tadi? Nah, sekarang yang rugi siapa? Iya kan? Tadi Yogi sudah maju 3 langkah. Sudah jauh dari Komar. Karena tadi Komar nyinyirin dia, mau jatuhin dia, maksud Komar tadi biar Yogi mundur sejajar lagi sama dia. Yogi rugi nggak? Perjuangan dia yang sudah maju 3 langkah hangus. Ya kan? Kalau itu dibilang puasa, kalau itu adalah pengendalian diri, dibilang Yogi sedang berpuasa karena tadi nggak kuat imannya, pecah nggak? Batal nggak puasanya?
Ya kan? Tapi kalau yogi tadi, kamu maju sampai ke ujung, sampai kamu temui di mana batas tujuan kamu sudah nggak kedengeran dengan suaranya Komar. Bahkan kamu sudah nggak peduli. Ya, silakan duduk. Walaupun ini aktingnya tidak bagus. Nah, seperti itulah. Itu adalah contoh sederhana, contoh simpel. Ya kan? Karena kalau kita sampai dihadirkan orang-orang seperti itu di sekeliling kita, jangan lihat dulu keluar, lihat ke dalam. Kenapa orang ini dihadirkan? Ya kan? Apakah benar dia ini untuk menguji kita? Ataukah Tuhan sedang memberikan atau sedang memberikan kita tadi pelajaran tentang ayat yang tersirat? Atau Tuhan sedang memberikan petunjuk? Atau Tuhan sedang memberikan ilmu? Kalau kita lagi posisi seperti itu, perhatikan diri kita. Masuk ke dalam diri kita, kenali diri kita lagi gitu. Kita ini siapa? Kalau saya marah lagi kepada dia, berarti ada kebobolan dalam diri saya. Berarti keikut hawa nafsu. Kalau kita balik marah, itu kita berarti keikut hawa nafsu. Kan kita mundur lagi nyamperin dia, kita rugi. Padahal Tuhan sedang memberikan dorongan kepada kita melalui tadi orang yang nyinyir. Orang nyinyir ini dihadirkan oleh Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tapi mendorong kita secara paksa. Karena sebelumnya kita ngeyel. Dorong kita untuk maju secara paksa. Nanti kalau suara itu sudah mulai tidak terdengar, kalian langkahnya sudah jauh, baru tahu, oh maksud Tuhan itu seperti ini. Tuhan mau membuat saya maju. Kemarin saya sudah diberi peluang, sudah diberi kesempatan, karena tidak pernah peka diri kita. Kenapa kita tidak pernah peka? Karena di dalam diri kita sudah dipimpin oleh hawa nafsu. Yang akhirnya kita tidak peka dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu yang merugikan. Apalagi kalau sifat iri dengki itu ada dalam diri kita. Lihat orang, dia nggak pernah keluar rumah, tahu-tahu dia punya duit banyak, dibilangin nuyul. Babi ngepet. Ya kan? Padahal dia sendiri buka bisnis online shop. Benar nggak? Atau ada orang yang kelihatannya kayak kaya padahal dia pengangguran. Di pikiran orang. Orang kan kalau melihat itu, apa yang dia lihat berdasarkan sudut pandang dia tadi. Yang kayak dipraktekkan Ilman tadi. Kalau dia terlalu mepet ke tembok, yang dilihat dia hanya tembok. Tapi kalau dia mundur jauh ke belakang lagi, mundur lagi, untuk dia melihat jauh lebih luas. Karena sudut pandangnya lebih luas. Makanya rugi kita kalau kita terhambat hanya karena nyinyiran orang lain. Kita terhambat karena merasa orang lain mau menjatuhkan kita. Itu kita sangat rugi sekali. Saya sampai ke hari ini, sampai ke posisi hari ini, karena banyak orang yang mau menjatuhkan saya. Dan saya tidak mau jatuh. Semakin fokus orang mau menjatuhkan saya, semakin fokus saya untuk terus naik tinggi ke atas. Semakin fokus orang membicarakan saya di belakang, semakin fokus saya menata masa depan saya di depan. Dan sekarang, nada-nada sumbang itu sudah tidak terdengar di telinga saya. Kenapa? Bukan karena saya tuli. Tapi karena itu sudah tidak berpengaruh apa-apa lagi bagi saya. Nah, jadi pahami itu semua. Semoga ini malam ini bisa membuka pola pikir. Kita ini kadang-kadang terhambat langkah kita. Pertama karena hutang, ya kan? Kedua karena tadi nyinyiran orang-orang di sekeliling. Yang ketiga karena tadi prasangka kita tentang masa depan itu. Hal yang menjadi rahasia kita di depan. Ya kan? Besok itu ada nggak? Hari esok.
Ada? Hari ini hari apa? Hah? Besok hari apa? Hari Sabtu. Kalau hari Sabtu kita kunjungi, datangi hari Sabtu, tanya, lu hari apa? Jawaban Sabtu apa? Hari ini adalah hari Jumat. Besok adalah hari Sabtu. Iya kan? Kamu lagi berada di Jumat. Kunjungi hari Sabtu, tanya, kamu hari ini atau hari esok? Jawaban hari Sabtu apa? Terus hari esok apa? Minggu. Oke, datangin lagi hari Minggu, tanya, hari Minggu, kamu hari ini atau hari esok? Ada nggak hari esok? Yang ada itu satu-satunya cuma di saat kamu berada di hari ini, apa fokus kamu? Lakukanlah hari ini, totalitaslah hari ini, saat ini dengan siapa yang kamu ada di dekat kamu. Kalau kamu selalu fokusnya ke sana, nggak ada rasa takut. Iya kan? Hari esok itu nggak ada, tapi sudah kamu takuti. Hari esok itu ranahnya siapa? Iya kan? Kenapa kamu sejajarkan diri kamu dengan Tuhan untuk memprediksi hari esok? Hari esok itu rahasia nggak? Kamu tahu nggak apa yang terjadi besok? Itu ranahnya siapa? Kenapa begitu sombongnya kamu sejajarkan level kamu dengan Tuhan? Sedangkan kamu adalah hambanya Tuhan. Iya kan? Tuhan mengatur alam semesta ini beserta isinya. Kenapa kamu jadikan diri kamu tuh menjadi Tuhan? Kenapa takut dengan hari esok? Biarlah Tuhan yang menetapkan hari esok mau jadi apa. Yang kamu tahu hanya hari ini. Dengan siapa kamu sekarang? Ya kan? Ada di mana kamu saat ini? Totalitaslah lakukan kebaikan. Jadi ada nggak hari esok? Iya kan? Apa yang menghambat kita? Kekhawatiran tentang hari esok. Itu yang selalu menghambat kita. Kita terlalu khawatir dengan hari esok. Iya kan? Kita masih berada di subuh hari aja, kita sudah takut nanti nggak bisa makan siang. Padahal semua sudah pada tahu kalau Tuhan mengatur rezeki. Tuhan memenuhi segala kebutuhan hambanya. Benar nggak? Sholat terus. Tepat waktu ya. Rajin ya. Ya, yakin dengan adanya Tuhan? Yakin bahwa Tuhan itu maha besar? Yakin bahwa Tuhan itu maha kaya? Kenapa lu ragu? Di mulut lu yakin, di actionnya kok ragu. Munafik nggak itu? Berarti golongan orang-orang yang mau jadi bagian orang-orang seperti itu. Kita punya rencana, tapi rencana Tuhan lah yang paling baik. Kita bisa membuat rancangan, bisa membuat pengaturan. Tapi pengaturan Tuhanlah yang maha baik. Makanya doa yang harus kita lakukan hanyalah, ya Allah, ataupun ya Tuhan, izinkan saya selalu berada dalam rencana. Karena sudah pasti baik. Ada yang meragukan rencana Tuhan? Ya kan? Apa yang harus dikhawatirkan kalau kita sendiri adalah hamba Sang Maha Kaya? Apa yang mau dikhawatirkan? Kekhawatiran kalian itulah yang menjadi penghambat. Yang akhirnya menjadi realita. Di saat kekhawatiran itu makin kuat, itulah doa. Karena doa yang sesungguhnya, rasa yang ada dalam hati kamu. Itu doa yang sesungguhnya. Mau mulut kamu bicara apa, tapi kalau hati kamu merasa pesimis, apa yang kamu pesimiskan itu akan terjadi. Jadi Tuhan tidak butuh kata-katamu. Ya kan? Tuhan hanya butuh apa yang kamu rasakan saat itu. Hati-hati dengan rasa. Karena apa yang kamu rasakan, itulah doamu yang sesungguhnya. Benar?
Oke? Semakin. Siapa kamu? Yakin jadi pengusaha? Ada nggak hari esok? Adanya hari apa? Berarti harus totalitas di Smart Team. Siapa kamu? Siapa pengusaha? Siapa pengusaha? Mau jadi orang yang bermanfaat? Oke, tepuk tangan.